Ada masa di hidup di mana kita nggak benar-benar jatuh, tapi juga nggak sepenuhnya berdiri. Kita cuma diem, kayak menunggu sesuatu yang bahkan kita sendiri nggak tahu apa. Di masa itu, semuanya berjalan seperti biasa. Tapi hati rasanya berhenti di satu titik. Antara lelah dan rindu pada diri sendiri yang dulu. Assalamualaikum sahabat Ivani. Hari ini aku pengen bercerita tentang seseorang. Seorang perempuan bernama Fiona. Dia bukan tokoh yang luar biasa. Tapi di balik senyumnya yang tenang, ada cerita tentang bagaimana rasanya kehilangan semangat. Dan pelan-pelan belajar menyalahkannya lagi. Malam itu, kamar Fiona terasa hening. Lampu meja kecil memantulkan cahaya lembut di dinding, sementara jam di sudut ruangan berdetak pelan. Seolah cuma itu suara yang masih mau bicara. Di hadapannya, laptop menyala dengan layar kosong. Kursor berkedip tanpa arah. Sudah lama Fiona duduk di sana, tapi tak satu pun kata bisa keluar. Bukan karena dia nggak punya cerita, tapi karena dia udah terlalu lama ngerasa nggak didengar. Malam itu, kamar Fiona hanya diterangi lampu meja kecil berwarna kekuningan. Cahayanya lembut, tapi terasa asing. Seperti sesuatu yang menolak untuk benar-benar hangat. Di meja, ada segelas kopi yang sudah dingin, buku catatan terbuka setengah, dan tumpukan kertas yang belum sempat disentuh lagi. Layar laptop di depannya masih menyala. Kursornya berkedip. Tapi, sejak 1 jam lalu, gak ada satu kata pun yang berhasil ia tulis. Fiona bersandar di kursinya, menatap bayangannya di layar hitam yang kadang berubah jadi cermin. Rambutnya diikat asal, kaos abu-abu yang longgar menempel di bahunya, dan hoodie hitam menutupi setengah tubuhnya dari dingin malam. Ada sesuatu di wajahnya. Bukan sedih, tapi kosong. Kosong seperti seseorang yang kehabisan tenaga untuk merasa. Ia menarik napas panjang. Suara kipas angin berdengung pelan, berpadu dengan detik jam di dinding yang seperti menertawakan betapa hambat waktu bergerak saat hati nggak tahu arah. Lucu ya, gumamnya lirih. Kadang yang paling susah bukan bertahan, tapi percaya kalau aku masih bisa mulai lagi. Fiona menutup laptopnya perlahan. Kopi dingin di sebelahnya tak disentuh. Tapi malam itu, entah kenapa matanya terasa sedikit lebih ringan. Mungkin karena akhirnya dia berhenti pura-pura kuat. Kalau kamu pernah ngerasa kayak Fiona, lelah tapi masih pengen berusaha pelan-pelan buat bangkit, jangan lupa buat subscribe Ivani Story ya. Di sini setiap kisah bukan cuma tentang jatuhnya seseorang, tapi juga tentang gimana mereka belajar berdiri lagi dengan cara yang paling manusiawi, paling sederhana, dan paling jujur. Pagi itu, cahaya matahari masuk dari selat tirai, menyentuh wajah Fiona yang masih terdiam di tepi ranjang. Kopi di meja udah dingin, dan di dinding, jam berdetak tanpa tergesa. Kayak pengingat bahwa waktu gak pernah nunggu siapapun. Fiona menarik napas panjang. Di matanya ada lelah yang gak ia sembunyikan lagi. Bukan karena ingin menyerah, tapi karena akhirnya dia sadar. Kadang diam juga bagian dari proses untuk kuat lagi. Dia menatap cermin di sudut kamar. Bayangan dirinya tampak pucat, tapi nyata. Gak apa-apa kelihatan rapuh, gumamnya pelan. Soalnya
Dari rapuh juga, kita bisa belajar buat tumbuh. Di luar, suara tukang sayur lewat. Anak-anak sekolah mulai berceloteh, dan pagi kembali hidup. Seolah semesta mau bilang, "Selamat datang lagi, Fiona. Dunia masih di sini buat kamu." Udara pagi terasa seger waktu Fiona membuka pintu kamarnya. Cahaya matahari menyentuh pipinya pelan, dan aroma tanah basah masih tertinggal dari hujan semalam. Dia melangkah tanpa tujuan pasti. Cuma pengen ngerasain lagi bagaimana rasanya berjalan. Setiap langkah terasa berat, tapi juga jujur. Kayak langkah orang yang gak mau lari dari masa lalu, tapi juga gak mau terus tinggal di sana. Di pinggir jalan, tukang bunga sedang menatap pot kecil penuh warna. Fiona berhenti sebentar, memperhatikan. "Cantik ya," katanya lirih. Penjual bunga itu tersenyum. "Iya mbak, tapi biar cantik begini, tiap pagi harus kena matahari dulu." Fiona ikut tersenyum. Kalimat sederhana itu terasa kayak pesan yang nyampe tepat di dadanya. Mungkin, pikirnya, dia juga cuma perlu berani kena matahari lagi. Meski silau, meski belum siap sepenuhnya. Langkah Fiona berhenti di depan sebuah kafe kecil di sudut jalan. Pintu kacanya berembun, dan dari dalam terdengar suara lagu lama yang lembut. Nada yang hangat, tapi sedikit menyimpan sepi. Dia masuk pelan, memesan kopi hitam tanpa gula. Sambil menunggu, matanya menatap keluar jendela. Jalanan mulai ramai. Orang bergegas, mobil melintas, kehidupan berjalan seperti biasa. Dan di tengah semua itu, Fiona merasa kecil, tapi juga hidup. Barista meletakkan secangkir kopi di mejanya. "Hari ini kelihatannya tenang ya, Mbak?" Fiona tersenyum tipis. Tenang, tapi juga jujur. Dia meniup permukaan kopi itu perlahan, memperhatikan uap yang naik pelan dan hilang. "Kayak aku," gumamnya. Perlahan, tapi mulai berani lagi. Di kursi itu, antara aroma kopi dan cahaya matahari yang menyelinap lewat kaca, Fiona sadar, kadang bangkit gak selalu butuh alasan besar. Cukup duduk tenang, menatap hari, dan bilang pada diri sendiri, "Ini pagi baru. Aku masih di sini." Matahari mulai tinggi. Fiona keluar dari kafe dengan langkah pelan, membawa sisa hangat kopi di dadanya. Udara siang terasa agak terik, tapi ada angin lembut yang lewat, seperti menepuk pundaknya pelan, bilang, "Lanjut, kamu udah sejauh ini." Di trotoar, ia berjalan menyusuri deretan toko dan pepohonan yang daunnya menari pelan. Setiap langkahnya terdengar mantap, meski kadang ragu masih menyelinap di sela napasnya. Ia berhenti sejenak di depan etalase toko buku bekas. Sampul-sampul lusuh di balik kaca seolah menyapanya. Seperti kisah-kisah lama yang gak pernah benar-benar usai. Satu buku menarik perhatiannya, yang tumbuh setelah runtuh. Ia tersenyum samar, merasa seperti semesta lagi bercanda. Di pantulan kaca etalase, ia melihat wajahnya sendiri. Bukan lagi seseorang yang tersesat, tapi seseorang yang sedang mencari arah baru. Pelan-pelan, ia berbisik ke bayangannya. Kalau jatuh adalah bagian dari hidup, mungkin bangkit adalah caraku berterima kasih. Langit siang berubah perlahan. Dari terik yang menyilaukan jadi lembut dengan awan tipis berarak pelan. Fiona duduk di taman kecil dekat perempatan, di bangku besi yang catnya mulai terkelupas. Di sekelilingnya, kehidupan terus berjalan. Anak-anak tertawa, tukang es lilin lewat dengan lonceng kecil di tangannya, dan sepasang lansia berjalan sambil berbagi payung. Fiona memperhatikan mereka satu persatu.
Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya nggak terasa sesak, justru hangat, seperti halaman kosong yang siap diisi lagi. Ia membuka ponselnya, menulis sesuatu di catatan. Bangkit bukan tentang melupakan, tapi tentang berani berjalan sambil tetap ingat rasa sakitnya. Angin lewat membawa aroma rumput, dan Fiona menutup matanya sejenak. Ada senyum kecil di bibirnya. Bukan karena semuanya sudah baik-baik aja, tapi karena sekarang dia tahu itu nggak harus sempurna untuk tetap indah. Cahaya sore mulai turun, menyapu langit dengan warna oranye dan ungu yang lembut. Fiona berdiri di tepi jalan, menatap matahari yang pelan-pelan turun di balik gedung-gedung tinggi. Rambutnya sedikit tertiup angin. Mata itu, yang dulu penuh cemas, kini tampak lebih tenang. Ia membuka catatan kecil yang selalu ia bawa di tas. Halaman terakhir masih kosong. Lalu dengan pena hitam, ia menulis pelan. Hari ini, aku nggak sempurna, tapi aku hadir dan itu cukup. Kalimat itu sederhana, tapi di dadanya terasa seperti janji kecil. Janji untuk terus hidup, walau pelan, walau jatuh, walau masih takut. Mobil-mobil lewat, orang-orang tergesa, tapi Fiona diam di tempat menikmati detik yang berjalan tanpa buru-buru. Lucu ya, gumamnya, menatap langit senja. Aku kira bangkit itu soal mulai dari awal. Ternyata cuma tentang berani melangkah lagi dari tempat yang sama. Dan untuk pertama kalinya, senja nggak terasa seperti tanda berakhir, tapi awal yang baru, yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih dirinya sendiri. Malam datang perlahan. Lampu kota menyala satu-satu, seperti bintang yang memilih turun ke bumi. Fiona duduk di halte yang sama, tempat ia pernah diam dalam sepi beberapa waktu lalu. Bedanya, kali ini ia nggak menunduk lagi. Di tangannya ada secangkir kopi dari kafe kecil seberang jalan, dan di wajahnya ada senyum tipis yang gak lagi dibuat-buat. Ia melihat pantulan dirinya di kaca halte. Masih perempuan yang sama, tapi dengan mata yang lebih berani menatap balik. Ternyata, bangkit gak harus berarti semua baik-baik aja. Kadang bangkit cuma berarti aku gak nyerah hari ini. Suara kendaraan lewat. Angin membawa debu dan aroma aspal basah. Tapi di dada Fiona ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Bukan karena luka sudah hilang, tapi karena kini ia tahu luka juga bisa jadi tempat tumbuh yang baru. Ia menarik napas panjang, menatap langit malam yang mulai penuh cahaya. Terima kasih semesta, gumamnya. Udah kasih aku kesempatan buat mulai lagi. Kadang, hidup gak minta kamu untuk kuat setiap waktu. Ia cuma minta kamu untuk gak berhenti mencoba. Aku Ivani, dan ini adalah Ivani Story. Tempat di mana setiap kisah, sekecil apapun, selalu punya arti buat hati yang masih mau belajar pulih. Jangan lupa subscribe ya. Siapa tahu, kisah selanjutnya bisa jadi tentang cara kamu bangkit lagi.